Genap 100 hari sudah, aktor dan komedian Ronnie Dozer Carly meninggalkan dunia fana. Tapi proyek syuting yang belum dirampungkannya semasa hidup masih dipermasalahkan oleh mantan rekan kerjanya. Adalah Eko Megabintang yang seolah meminta tanggung jawab kepada ahli waris Ronnie untuk menyelesaikan utang dan tanggung jawab mendiang. Semasa hidup, Ronnie memang sempat eksis membuat production berlabel inisial namanya sendiri, yaitu Rodos Entertainment. Eko Megabintang lantas tertarik bekerja sama dengan Ronnie untuk membuat tayangan kuliner dan film horor. Setelah menerima uang sekitar 600 juta dari Eko, Ronnie mulai sakit-sakitan hingga proyek syutingnya terkatung-katung. Saat Ronnie sakit hingga wafat, Eko mengaku menemani Ronnie. Hanya saja, setelah 40 hari kematian Ronnie, Eko melayangkan somasi pertama kepada Dina Mediana, istri mendiang Ronnie. Somasi itu ditempuh karena jalan damai yang ditempuh Eko tak digubris Mediana. Tapi mengapa istri mendiang Ronnie harus ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan wan prestasi yang dilakukan Ronnie? Benarkah Mediana juga ikut menandatangani kontrak kerja sang suami? Keterkaitan saya memberikan somasi kepada istri mendiang almarhum Ronnie Dozer. Dengan keterkaitan ada permasalahan proyek yang belum diselesaikan dan karena menyangkut dengan keuangan yang sangat besar. Kayak gitu. Dibilang kerugian kurang lebih hampir di ratusan juta lah. Karena somasi pertama tak ditanggapi pihak Mediana, kemarin setelah genap 100 hari meninggalnya Ronnie, pihak Eko melayangkan somasi kedua. Menurut mereka, Mediana patut mengembalikan uang yang sudah ditransfer Eko ke rekening Ronnie karena proyek syuting tak jadi diselesaikan. Dari 34 episode tayangan kuliner, hanya 6 episode yang sempat syuting dan sudah tayang. Kontraknya kalau untuk kuliner 34 karena 34 episode di situ karena menyangkut dengan 34 provinsi karena kita kulinernya kuliner Nusantara ya. Yang udah berjalan 6 episode. 6 episode. Selain program kuliner, film horor yang rencananya diproduksi Ronnie juga batal dilanjutkan. Padahal sejumlah pemain sempat menjalani syuting seperti Pak Tarno, Cut Mila, dan Ucok Baba. Kemarin Pak Tarno dan Cut Mila turut hadir dalam preskon. Menurut mereka, dalam kontrak kerja, pihak Ronnie atas nama PH wajib menyelesaikan tanggung jawabnya. 34 episode dengan program horor misteri. Sebenarnya sih kita memang sebagai pemeran ini nggak ada, maksudnya tim ini merasa kecewa gitu kan. Tadinya kita berharap bahwa kita dapat project nih gitu, ternyata ya tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi ya udah kita tuh maunya ini kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Lalu benarkah jika somasi kedua tak ditanggapi Mediana, Eko akan melaporkan istri mendiang Ronnie Dozer itu ke polisi? Somasi itu lebih kepada mengingatkan, jadi memberi peringatan bahwa persoalan ini belum ada penyelesaian. Nah, somasi itu lebih kepada diminta etikat baiknya. Kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, ya kita masih tetap menunggu. Saya tuh nggak tega sebenarnya nggak tega saya lihatin karena dengan kondisi yang sekarang ini dengan adanya pandemi ya kan, terus mungkin juga kesulitan tentang keuangan, tetapi saya sendiri meminta hak, saya bilang gitu. Geretakan rumah tangga Ola Ramlan dan Alvar Hutapea bukan berita baru. 3 tahun lalu, bahtera pernikahan Ola dan Alvar juga sempat dikabarkan nyaris karam. Isu keretakan rumah tangga mereka semakin menguat pasca beredar rekaman suara Nindi Ayunda yang menjelek-jelekan hubungan Ola dengan Alvar. Saat itu, Ola memang tak membantah ucapan Nindi, tapi tak pula membenarkan pernyataan mantan sahabatnya itu. Lantas bagaimana sekarang? Benarkah Ola dan Alvar sudah pisah rumah? Hubungan sama suami saya ya baik-baik aja, alhamdulillah, doain aja semuanya baik-baik selayaknya suami istri. Ya pasti ada up and down, ada turun naik. Ya sekarang kita jalanin aja ke depannya seperti apa.
Menikah pada 20 Desember 2012, Ola dan Aufar sudah dikaruniai 2 anak perempuan yang cantik. Sebelumnya, dari pernikahan pertama, Ola memiliki seorang anak laki-laki yang kini tengah memasuki usia remaja. Sayangnya, di tengah kehadiran anak-anak, Ola dan Aufar seolah tak merasakan kebahagiaan sejati. Aufar yang lebih muda 6 tahun dari Ola, kabarnya tak bisa membimbing sang istri. Di sisi lain, sejak pandemi COVID-19, kabarnya Aufar tak bisa menafkahi keluarganya karena sejumlah perusahaannya kembang kempis. Benarkah karena persoalan ekonomi rumah tangga Ola dan Aufar retak? Mengapa Ola menyebut ia dan Aufar tengah introspeksi diri untuk menentukan nasib pernikahan mereka? Mendukung apapun yang terbaik nanti keputusan saya dan Aufar gitu. Jadi biarlah kami berdua untuk introspeksi, saling melihat, saling benar-benar introspeksi lah gitu loh. Saya nggak bisa ngomong banyak ya, maksudnya itu aja sih yang bisa saya katakan, karena ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk selalu tetap bersama, tapi kalau memang tidak bisa ya berarti kita harus berpisah kan.